Gampang jualan ya Pak. Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih teman-teman semua penonton setia YouTube Rumah Sedekah NU. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Agus Ma'ruf kembali menemani teman-teman semua dalam acara podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah dan Rumah Sedekah NU. Ya, teman-teman semua, sahabat sedekah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu seorang anak muda dari Sawo Jajar Malang ya Mas. Benar. Dari Sawo Jajar Malang, namanya Mas Muhammad Audi Alivio Putra. Ya, dipanggilnya Mas Audi. Mas Audi, oke. Ya, Mas Audi ini merupakan entrepreneur muda di bidang apa Mas ini? Kopi nih, ya. Saya kebetulan di kafe sih FM. Kafe, Iya. oke. Berarti pengembang usaha kedai kopi gitu. Iya, benar. Nah, ini ada uniknya nanti kedai kopi ini ketika teman-teman mungkin beli kopi di kedai kopinya Mas Audi, tadi ceritanya katanya dapat kaos gitu. Iya, benar. Oke, jadi ini namanya kopi oleh kaos atau Iya. koka gitu teman-teman. Nah, unik kan? Oke, langsung saja karena ini unik dan mungkin teman-teman mungkin sudah buru-buru kepo. Ayo kita simak tentang usaha apa dan bagaimana dengan keunikan dari usaha yang digeluti oleh Mas Audi ini. Langsung saja pertama mungkin kita kenalan dulu nih Oke, Mas. Mas. Oke. Ya, Saya Agus nih Mas tadi Ya, udah ya, mengenalkan Audi. ya. Oke. Saya dari Cilacap Mas asalnya. Mas Audi dari mana? Cilacap. Saya dari Sawo Jajar Oh, sih. asli Malang berarti. Ya, asli Oke. Malang. Mas Audi ini berarti mengembangkan usaha kopi ini mulai dari kapan nih Mas? Kalau saya sih mulai mungkin 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun. Iya, cuman setengah bulan itu saya buat untuk belajar-belajar ya kan, belajar resep atau hospitality, kebersihan dan lain-lain. Akhirnya saya baru membuka Coca Coffee ini 1,5 tahun sampai sekarang. Oke, Jadi, berarti setengah tahunnya itu buat prepare gitu Iya, ya. Nah, 1,5 tahun sampai sekarang itu sudah berdiri kedai kopi oleh kaos atau Coca Coca, Coffee, iya. Coca Coffee gitu Iya. ya punya. Oke. Nah, ini berarti mulainya itu pas lagi pandeminya Iya, berarti itu. waktu awal pandemi sih kita. Oke. Jadi waktu di bulan Juli, antara Juli Oktoberan itu sih. Oke. Awal-awalnya. Jadi itu mulai awal-awal pandemi justru Mas Audi ini mulai buka usaha. Nah teman-teman apalagi sekarang ini sudah mulai reda pandeminya, mulai nih silakan bisa buka usaha, entah itu usaha kopi atau usaha yang lain gitu. Nah Mas Audi ini berarti baru pertama kali di Rumah Sedekah ini? Baru pertama kali Mas. Pertama kali ya, oke. Dan Rumah Sedekah ini sedikit saya memperkenalkan Mas. Jadi Rumah Sedekah ini semacam yayasan sosial yang menangani di bidang sosial. Di situ juga ada keagamaan, ada pendidikannya juga. Di bidang sosial kita itu
rutin mengadakan kegiatan santunan-santunan untuk anak yatim, untuk duafa, untuk tunanetra dan lain-lain. Kalau di bidang pendidikan kita ada pondok tahfidz di sini, pondok mahasiswa di sini yang sementara yang masih berteman itu mahasiswa. Basicnya tahfidz gitu. Nah, tapi di samping itu kita juga mengadakan podcast gitu. Jadi karena sekarang itu milenial ya Mas, walaupun lembaga sosial juga kita perlu untuk mengadakan acara-acara yang milenial seperti podcast ini. Ini setiap malam Kamis gitu. Setiap malam Kamis ya. Oke. Jadi ini memang kita sharing-sharing tentang entrepreneurship Mas, tentang kewirausahaan gitu. Oke, kita langsung aja nih ngobrol tentang usaha yang digeluti oleh Mas Audi. Yang pertama mungkin Mas Audi bisa mendeskripsikan tentang usaha yang digeluti nih, Koka Coffee ini. Oke, saya buat artinya itu kan Koka nih ya. Koka Coffee, namanya Koka Coffee. Nah, Koka Coffee ini punya arti yaitu kopi oleh kaos nih. Kopi oleh kaos. Kalau bahasa Indonesianya kan kopi dapat kaos. Apa sih maksudnya kan gitu ya orang-orang tanya. Jadi kalau di Koka Coffee ini pembelian kopi atau pembelian menu senilai 75.000, free kaos seharga 100.000. Seperti itu. Kaosnya seperti ini. Oh, ini ada contoh kaosnya ini, teman-teman. Jadi beli minimal 75.000 itu. Iya, minimal 75.000, gratis kaos harga 100.000. Oke, jadi kaosnya ini seharga 100.000. Iya. Nah, gimana nih, berarti minus 25.000 dong teman-teman. Oke, keren juga kaosnya nih, panjang nih. Oke. Jadi minimal pembelian 75.000. Oke. Jadi daripada beli kaosnya 100.000, beli menunya 75.000, kita kan dapat makanan, minuman, betul. Bisa dapat kaosnya 100.000. Tapi di kedai itu juga tersedia kaos sendiri gitu. Iya. Penjualan harganya 100.000 gitu. Iya. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di kedai Koka ini, Koka Coffee, kopi oleh kaos ini menyediakan beraneka macam menu di kopi itu, kopian, makanan, tapi juga ada kaosnya. Dan ketika teman-teman beli seharga minimal 75.000 dari menu akan dapat kaos seharga 100.000. Tapi ketika teman-teman hanya niat ingin beli kaosnya aja, harganya 100.000. Gitu. Jadi mending beli kopinya teman-teman. Mending beli menunya. Beli menunya nanti seharga 75.000, nanti dapat kaos harganya 100.000 itu. Kaosnya. Iya, betul. Oke. Ini berarti yang membedakan dengan produk yang lain apa Mas? Mungkin dari menunya. Tadi kan memang sudah beda ya, kayak semacam itu tadi dapat kaos ketika membeli kopi. Nah itu kayak menunya juga ada perbedaan nggak Mas? Kayak keunikan tersendiri gitu nggak? Oke, kalau untuk dari segi menu ya kita kan kompleks nih. Kita emang pasarnya universal, artinya anak-anak bisa masuk, terus remaja, anak SMP, SMA, anak kuliah juga bisa masuk, bahkan orang tua pun bisa masuk. Jadi untuk menu-menu di anak-anak itu saya bikin ice cream. Oh, ada es krimnya juga ice cream, waffle kayak gitu-gitu. Kalau anak-anak remaja kan suka kopi nih ya, kopi apa cappuccino, americano kayak gitu-gitu. Kalau orang tua kan lebih suka herbal nih. Iya. Jadi kita ada nyediain menu herbal juga. Wedang-wedang itu, wedang serai gitu. Wedang serai, wedang ungu kayak gitu-gitu. Oh iya, betul-betul. Jadi lebih universal. Oke, jadi ini ada keunikan sendiri. Jadi walaupun namanya kedai kopi, tapi di situ juga bisa untuk anak-anak, remaja maupun dewasa, untuk semua kalangan teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau berniat untuk mengajak adiknya atau orang tuanya bisa nih mampir ke kedai kopi Koka kedai kopi di Sawo Jajar ya Mas. Benar. Oke, gitu. Next mungkin mengenai tadi kan unik nih Mas. Tentunya keunikan itu menjadi keunggulan kan, keunggulan tersendiri. Dan bagaimana sih, apakah bisa bersaing dengan mungkin di sekitarnya kan ada kedai kopi juga. Apakah itu bisa keunikan itu memang benar-benar bisa menjadi keunggulan dan bisa bersaing dengan kedai kopi lain? Oke, sebenarnya kalau di tempat saya mungkin hanya satu nih coffee shop. Cuman ada beberapa jarak sih, emang ada kafe lain gitu. Iya, betul. Sebenarnya saya malah seneng ada kompetitor. Karena betul, kenapa? Saat segmen pasarnya kompetitor saya bisa melihat kafe saya, otomatis dia akan penasaran. Apa sih Koka ini? Kok ada kaos-kaosnya? Nah,
dari penasaran itulah mereka bisa mencoba, dan mencoba itu bisa kita sharing-sharing masalah promonya Koka biar bisa dapat kaos itu kayak gimana, seperti itu, dan akhirnya mereka bisa menjadi target pasar kami, seperti itu. Oke. Justru kompetitor ini malah jadi peluang gitu ya, Mas, bukan menjadi penghalang gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semisal teman-teman punya usaha dan ada teman lain yang mungkin punya usaha yang mirip, itu jangan jadi penghalang tapi jadi peluang. Jadikan itu peluang itu untuk saling sharing gitu, saling jadi memberi semangat itu dan lain-lain. Jadi biar brandnya aja yang bersaing, orangnya jangan. Ya, gitu. betul sekali itu. Oke. Nah, itu untuk pemasarannya bagaimana, Mas? Untuk pemasaran dari Koka Kopi ini, apakah memang hanya itu atau sekarang kan sudah ada sosial media? Bagaimana itu? Jadi untuk pemasarannya sendiri sih, Mas, sebenarnya kaos ini saya stok cuman 20 per harinya. Kaosnya 20. Ya, jadi kalau semisal hari ini habis nih 20, besok kita stok lagi dengan desain yang berbeda. Artinya limited edition. Jadi cuman 20 orang saja yang punya di Kota Malang atau bahkan seluruh Indonesia gitu loh, Mas. Nah, untuk strategi marketing saya mungkin memakai yang pertama IG Ads ya. IG Ads itu kita posting desain hari ini seperti ini, desain untuk besok seperti ini. Jadi kebanyakan dari Instagram kami itu orang-orangnya ini malah reservasi untuk kaosnya, Mas. Oh, kaos ya? Iya. Oke. Kaos hari ini desainnya seperti gimana, Kak? Jadi kami fotoin seperti ini, Kak, desainnya, mari silakan mampir, seperti itu. Terus bisa mengenalkan ke sekolah-sekolah di dekat Sawah Jajar, kan banyak nih, SD, terus SMA juga banyak. Kita kadang sebar brosur juga di situ. Gitu. Jadi kaosnya memang setiap hari itu berbeda desainnya. Berarti ada tim desain kaos sendiri nih dari Koka ini. Itu jadi tiap hari itu berbeda. Hanya ada 20 slot kaos saja, teman-teman. Dan berarti hanya ada 20 orang saja yang mempunyai desain yang sama di Kota Malang atau yang lainnya mungkin. Dan untuk pengunjungnya nih, Mas, kebanyakan itu dari kalangan mana? Maksudnya mungkin mahasiswa atau umum atau dan lingkupnya apakah masih dari Kota Malang atau dari luar Kota Malang sudah mulai berkunjung? Kalau dari pengunjungnya nih ya, mungkin katakanlah dari 100%, 80% itu kita masih fokuskan ke keluarga, Mas. Keluarga? Iya. Keluarga seperti apa yang dimaksud ini? Jadi kenapa desain di Koka Coffee ini mejanya saya buat panjang-panjang? Karena emang untuk keluarga yang hangout aja. Oh, maksudnya tapi enggak kayak nggak memungkinkan juga untuk anak-anak kuliah, anak-anak juga kayak gitu. Jadi untuk saat ini paling 80%-nya untuk keluarga. Seperti 20%-nya mungkin anak-anak kuliah gitu sih, Mas. Dan untuk pengunjung yang lebih banyak itu malah luar kota, Mas. Luar kota? Iya. Saya nggak tahu kenapa algoritmanya, kenapa kok dari luar kota juga makin banyak, dan bahkan di Kota Malang pun ya ada, cuman nggak sebanyak yang di luar kota, seperti itu sih. Justru ini dari luar kota yang banyak berkunjung. Mungkin sedang di Malang kemudian tertarik dengan Koka Coffee gitu ya, Mas, mampir. Dan ini desainnya itu bisa untuk keluarga, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin ingin ngopi bareng keluarga bisa nih di Koka Coffee. Di situ juga tidak tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa juga bisa datang karena desainnya juga bisa untuk ngopi kekinian mahasiswa gitu, untuk ngerjain tugas dan lain-lain gitu ya. Oke. Dan ini juga melayani via online, Mas, kayak mungkin ojek online gitu? Iya. Kita ada di Grab sama Shopee Food. Untuk yang Gojeknya masih dalam perbaikan sih sementara. Namanya di itunya Koka Coffee. Iya. Dan untuk sosial medianya nih, Mas, mungkin bisa promosi juga sosial medianya untuk Koka Coffee itu seperti apa? Ya, untuk apa saja? Sosial media kita ada TikTok terus ada Instagram dan Facebook. Jadi kalau Facebooknya bisa di search Koka Coffee, kalau Instagramnya koka.coffee, kalau TikToknya Kopi Kaos.
Oh, kopi kaos. Oke. Iya. Di situ banyak bertebaran desain kaos yang keren-keren, teman-teman. Iya. Desain kaos tentang kopi gitu ya, Mas. Dan untuk tema-temanya gitu, apakah nggak kehabisan desain itu, Mas? Tema-tema dari kaos kopinya itu. Ya, alhamdulillah sih kita emang kita kan anak cabang dari perusahaan yang Babun T-shirt. Kalau Mas tahu, Babun T-shirt itu usaha konveksi yang mungkin ngawalin di Kota Malang. Jadi dulu itu di Indonesia ini cuman ada 2 konveksi, yaitu Babon T-shirt sama C59. Kalau C59 ini ada di Bandung, kalau Babon T-shirt ada di Malang. Nah, kita emang anak cabang dari perusahaan itu, jadi otomatis sudah ada tim desainnya tersendiri, Mas. Seperti itu. Oke. Jadi ini anak cabangnya dari usaha konveksi yang pertama di Malang, gitu ya, Mas. Betul. Oke. Jadi nggak bakal kehabisan mengenai desain kaos, teman-teman, jangan khawatir. Oke, itu cukup menarik perbincangan awal kita tentang Coca Coffee, teman-teman. Namun kita akan membahas lebih lanjut setelah iklan yang satu ini. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu kartu OPOP Jatim Berdaya? Kartu OPOP Jatim Berdaya adalah kartu ATM co-branding Bank Jatim Syariah bagi koperasi pondok pesantren anggota OPOP Jawa Timur. Kartu ini sebagai identitas dan akses bagi pelaku wirausaha berbasis pesantren untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pemberdayaan produk pondok pesantren. Yuk segera gabung bersama OPOP Jawa Timur dan buka rekening di Bank Jatim Syariah. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke teman-teman pemirsa channel YouTube Rumah Sedekah NU, kita kembali lagi dalam acara Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersama Kak Audi atau Mas Audi sebagai owner dari Coca Kopi Oleh Kaos yang bertempat di Sawojajar Malang ya Mas. Nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol perkenalan tentang usaha yang digeluti oleh Mas Audi ini. Dan kita ini mungkin bisa belajar ya tentang usaha yang sudah digeluti Mas Audi ini. Dan kita akan bertanya lebih lanjut nih mengenai manajemen Mas. Manajemen dari usaha yang digeluti Mas Audi ini, Coca Coffee ini. Bagaimana nih manajemennya kok bisa sampai sekarang masih berdiri sudah 1,5 tahun dan lumayan banyak pengunjungnya. Oke. Untuk strategi manajemennya sendiri nih Mas. Kebetulan kan kita gabung nih dengan Babon T-shirt atau industri konveksi. Jadi untuk manajemennya dari Coca Coffee sendiri atau kafenya yaitu kita ngelobi sekolah-sekolah Mas. Sekolah-sekolah ya, mulai SD ataupun TK. Jadi apa ya, anak-anak kecil kita manfaatkan untuk outbound di sana.
Jadi di tempat itu ada beberapa divisi Mas, ada jahit, ada sablon, ada potong, bahkan ada finishing dan packing. Nah, anak-anak itu tadi, anak-anak sekolah itu tadi kita edukasi, gimana sih cara nyablon yang bagus, gimana cara menjahit, gimana cara finishing atau bahkan packing atau desain pun kami ajarkan. Nah, dari situ mereka bisa mengembangkan idenya. Oh, saya mau desain ini misalnya, saya aplikasikan di kaos saya kasih nama saya, itu pasti anak kecil itu akan seneng pakai kaos itu sendiri. Dan bahkan dari event-event kecil itu bisa mendongkrak omset dari kafe tersendiri, karena nggak mungkin kan kalau anak kecil itu nggak dianterin sama orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya mungkin ngafe, anak-anaknya belajar seperti itu. Kayak ini lumayan unik ya manajemennya. Jadi kedai kopi ini selain tadi utamanya kan yang banyak berkunjung dari keluarga, ini juga mulai masuk ke sekolah-sekolah sebagai apa namanya media edukasi tentang apa tadi, desain ya Mas, desain kaos dan tentang sablon gitu. Dan sekarang kan banyak sekolah-sekolah yang mungkin di mata pelajaran tertentu, mata pelajaran ekstra gitu ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah itu dari Coca Coffee ini masuk ke sekolah dan mengajak anak-anak untuk belajar di Coca Coffee. Berarti tempatnya di Coca Coffee itu Mas. Oke, nah ini sekaligus sebagai media promosi juga ya Mas. Jadi banyak yang tahu tentang Coca Coffee, dan tentunya ketika orang tua berkunjung ke Coca Coffee, orang tuanya ngopi, anak-anaknya belajar gitu ya Mas. Oke, lumayan unik nih teman-teman untuk manajemen dari Coca Coffee ini. Kemudian ingin tahu nih Mas, kita sekarang berbicara tentang kopinya. Tadi kan sudah banyak kita bicara tentang kaos dan desainnya. Karena keunikan dari kopinya kan tadi ada kaosnya yang keren-keren. Nah untuk kopinya nih Mas, kopinya ini variannya apa saja dan mungkin menu-menunya apa saja Mas di kedai kopi itu? Untuk kopinya kan kita ada dua jenis ya, ada Arabica sama Robusta. Dan dari kedua jenis ini emang kami memfokuskan di daerah Malang. Jadi kita ingin mendongkrak petani-petani Malang seperti itu. Jadi kami Coca Coffee ingin menunjukkan kalau kopi Malang ini nggak kalah enak kok sama kopi-kopi luar Malang atau bahkan kopi luar Indonesia. Kan kalau sekarang kan kebanyakan orang kalau ngopi, oh di situ kopinya impor nih, pasti enak. Di situ kopinya lokal, pasti nggak enak. Nah itu belum tentu. Jadi tergantung para baristanya juga. Percuma kalau kopinya dari luar Indonesia atau impor, tapi kalau cara penyajiannya nggak bener kan ya juga nggak enak. Begitu pula sebaliknya, kalau kopinya dari lokal, cara penyajiannya benar pasti enak juga. Betul. Jadi dari Coca Coffee ini mengangkat produk lokal ya Mas. Asli Malang ini berarti. Malang. Biji kopinya asli Malang teman-teman. Jadi ini mengangkat produk lokal Malang, kopi Malang ini yang disajikan di berbagai menu kopi di Coca Coffee gitu. Teman-teman yang ingin nyoba silakan bisa mampir gitu. Dan untuk menu-menu yang lain Mas, kayak tadi kayak mungkin makanannya dan lain-lain, mungkin apa saja itu? Kalau untuk makanan kita ada 3 jenis, snack mungkin snack-snack ringan gitu, terus pastry kayak roti-rotian gitu, sama main course atau makanan berat. Kebanyakan sih coffee shop sekarang itu nggak hanya jual snack aja sih Mas, jadi lebih mengarah ke bistro sekarang. Apa itu? Bistro itu seperti bawahnya resto. Jadi bistro itu menyediakan snack, menyediakan makanan, tapi yang nggak seberat resto gitu. Betul. Jadi masih bisa dinikmati oleh kalangan keluarga, terus untuk kalangan anak-anak remaja juga bisa. Jadi untuk varian menunya main course itu kalau di Coca Coffee ini ya seperti nasi goreng, terus rice bowlan mungkin, terus beef rice bowl kayak gitu. Jadi lebih ke ASEAN sama ke Japan sih Mas untuk temanya seperti itu. Jadi lumayan banyak menunya ini ya, dari kopinya sendiri maupun dari menu makanannya sendiri. Dan untuk karyawannya sekarang udah nyampe berapa nih Mas dari Coca Coffee ini? Kalau karyawan itu di Coca Coffee sekarang cuma ada 6 sih Mas. Alhamdulillah ada 6.
dan itu kita bagi shift ya. Jadi ada shift 1 sama shift 2. Jadi emang kan anak-anak kuliah ya yang kerja ya. Jadi anak-anak kuliah. Jadi biasanya kan part-time, dia nggak bisa full kayak gitu. Oke. Jadi dari kopi ini, kedai kopi miliknya Mas Audi ini tadi menyediakan berbagai macam menu ya, mulai dari kopi maupun makanannya, dan sekarang sudah ada 6 karyawan di situ. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, kan udah 1,5 tahun nih Mas, sudah 1,5 tahun, sebenarnya 2 tahun tadi ya, 1,5 tahun buat persiapan, 1,5 tahunnya udah mulai proses gitu. Dan kendala mungkin apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Mas Audi ini? Kalau tantangan sih kembali lagi ke masalah internal atau masalah pegawai sih ya. Karena kita mempunyai, katakanlah kita mempunyai 6 pegawai nih, pasti dari ke-6 pegawai ini visi misinya berbeda-beda. Ya, ada yang kerja untuk cari uang, ada yang kerja untuk cari kesibukan, pasti beda-beda. Ada yang hobi mungkin ya, ada yang hobi mungkin, kesenangan kayak gitu. Jadi untuk mengatur mereka itu agak susah. Jadi perusahaan ini visi misinya diarahkan di sini, cuman ada yang sejalan, ada yang mungkin bisa sejalan bisa enggak kayak gitu sih kendala-kendalanya seperti itu. Dan untuk mungkin kayak kelebihan-kelebihan atau apa namanya, kayak Mas Audi merasakan kemudahan-kemudahan selama mengembangkan usaha ini apa saja Mas? Kayak mungkin ya karena usaha ini sesuai dengan apa namanya passion Mas Audi atau bagaimana? Kalau sebagai passion sih sebenarnya saya nggak ada passion di F&B sebenarnya Mas. Bahkan saya aja masak makanan, salah satu menu di Koka itu ada yang belum bisa. Gitu. Iya, jadi mungkin emang passion saya dari ayah saya, yaitu manajemen ya Mas ya. Jadi saya yang diajarin untuk cara gimana sih manajemen dari kafe itu gimana. Terus diajarin cara penjualan dari kafe itu gimana, cara ngelayanin tamu yang baik itu kayak gimana, seperti itu sih Mas. Jadi untuk kelebihannya di Koka Coffee, mungkin kita di pelayanan ini kita sangat krusial sekali. Jadi kalau percuma kalau makanan atau minuman kami enak tapi pelayanannya nggak ramah gitu, mungkin customer mungkin bahkan males-malesan lagi untuk kembali. Iya betul. Ya, jadi bagi saya pelayanan itu yang utama. Tapi untuk rasa bukan yang nomor 2, jadi yang pertama gitu. Jadi walaupun pelayanan yang utama, produk pun tetap harus berkualitas itu ya Mas. Siap. Nah itu tentang sudah cukup detail ya tentang usaha kopi yang digeluti oleh Mas Audi ini, yaitu Koka Kopi. Dan untuk berikutnya kita akan membahas mengenai mungkin kiat-kiat usaha yang mungkin akan di-share oleh Mas Audi ini, namun setelah jeda yang satu ini. Hai Sobat Barokah, Bank Jatim Syariah bersama OPOP Jawa Timur dan OPOP Training Center Unusa Surabaya menghadirkan Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya adalah kartu identitas bagi santri pondok pesantren di seluruh Jawa Timur. Kartu ini bisa digunakan sebagai sarana pembayaran, absensi santri, dan berbagai transaksi lainnya di pondok pesantren. Yuk miliki Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat.
Oke sahabat sedekah, kembali lagi dalam acara Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah. Ya, kita masih bersama dengan Mas Audi selaku pemilik kedai Koka Kopi, dan tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang usaha yang digeluti oleh Mas Audi ini, Koka Kopi, dan kita kali ini di sesi ketiga ini akan membahas mengenai kiat-kiat mungkin yang nanti bisa disaring oleh Mas Audi. Kemudian nanti ada mungkin pengalaman jatuh bangun yang bisa jadi pelajaran teman-teman ketika nanti akan membuka usaha seperti itu. Jadi waktu itu emang pure dalam satu perusahaan saja, yaitu Babon T-shirt. Okay. Jadi waktu itu Babon T-shirt ini mempunyai ide. Jadi gimana ya cara marketing yang bisa dibilang nyeleneh tapi ngena gitu loh. Oke. Yang jadi, unik gitu ya. Yang unik. Jadi gimana ya biar Babon T-shirt ini bisa menambah mulai dari customer atau kalangan customernya atau bahkan omset gitu. Jadi terbentuklah Koka Coffee ini. Jadi sebenarnya Koka Coffee ini sebagai marketingnya atau sebagai sarana pemasarannya Babon T-shirt, biar orang-orang yang tahu Koka Coffee juga tahu Babon T-shirt seperti itu. Oke, jadi awalnya dari Babon T-shirt konveksi besar di Malang itu, dan ini pas awalnya itu berarti memang niatnya untuk promosi, maksudnya kayak marketingnya gitu. Marketingnya Babon T-shirt. Nah, marketingnya dari Mas Audi kepikiran promosi yang unik atau marketing yang unik yaitu dari kopi gitu. Iya. Gitu. Jadi itu perjalanannya teman-teman, awal perjalanannya. Jadi dari konveksi, terus tadi marketing dengan cara tadi kopi gitu, melalui kedai kopi itu. Oke, dan ini sudah berjalan 1,5 tahun ya Mas. Dan boleh tahu omsetnya sampai sekarang itu berapa Mas atau keuntungannya? Kalau omset nih ya, kalau omset kita bilang per bulan nih ya. Oke. Mungkin di angka paling enggak ya 30 sampai 35 sih. Mantap nih, udah 2 digit teman-teman. Ya, jadi biar buat motivasi teman-teman. Iya, biar motivasi. Betul. Seperti itu. Gitu. Jadi asal ada kemauan usaha itu nanti tentunya akan ada rupiah yang enggak akan bohong gitu ya teman-teman. Oke, next mungkin Mas Audi bisa share nih di sesi terakhir ini tentang kiat-kiat nih, kiat-kiat usaha. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin membuka usaha tapi masih ragu-ragu, masih aras-arasan gitu, masih bimbang. Mungkin Mas Audi bisa share nih tips-tips untuk membuka usaha. Oke. Dan menjalani usaha. Betul. Jadi sebelum saya di Koka Coffee ini Mas ya, saya cerita bentar ya nih. Betul, nggak apa-apa Mas. Saya dulu jual keripik Mas. Keripik? Ya, saya dulu jual keripik singkong, namanya Bakri. Bakri itu pun ya ada singkatannya, apa artinya itu? babon kriuk. Oh, babon kriuk, oke. Jadi emang pada saat itu ada pegawainya dari Babon T-shirt itu yang produksi keripik. Dan saya iseng aja saya jualkan, saya jual di JFD waktu itu Bakri, dan alhamdulillah waktu itu alhamdulillah ramai. Padahal saya melalui media online saja, padahal cuma japri-japri dari WhatsApp, dari Instagram, gitu. Dan bahkan turun ke jalan di JFD. Ya. Waktu itu omset dari Bakri saya pertama jualan 1 minggu itu sudah 1 juta. Wow. Itu cuman berdua saja. Padahal ya. Berdua saja tanpa ada pegawai. Oke. Nah, selesai dari Bakri, saya juga pernah jual salad juga. Saya berjualan salad ini lumayan lama sih Mas. Mungkin 2 tahunan, kalau nggak 1,5 tahun juga. Saya juga turun ke CFD juga. Pada waktu itu masih belum ditutup nih CFD nih. Jadi masih boleh nih CFD saya jual murah-murahan aja sih Mas. Yang waktu itu pasar salad, harga salad buah itu masih 15.000 bahkan 18.000. Saya cuman jual 10.000. Saya jual 10.000 dengan takaran yang harganya sama kayak 15.000. Seperti itu, dan itu pun banyak lika-likunya, mulai dari salad yang tumpah semua, belum laku semua itu tumpah semua. Jadi waktu di perjalanan itu niatnya kita ngasih ke orang becak. Waktu itu kita sodako ke orang becak kan, karena kita lihat kan, wah kok kasihan, yes, kita niatin sodako.
pada saat naik di sepeda saladnya tumpah semua nih Mas. Wah ini waduh nggak apa-apa lah, kita emang disuruh sodako gitu. Lalu ada lagi nih kejadian selesai CFD, saya pulang, tas ini hilang. Tas isinya dompet dan lain-lain itu. Jadi isinya itu ada HP, powerbank dan omset selama 1 bulan. Hilang semua. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita mulai dari nol lagi. Akhirnya gini. Ya alhamdulillah jalan, dan sekarang buka Coca Coffee ini sudah alhamdulillah ya, gimana ya, 1 bulannya bisa omset paling nggak 30 sampai 35 juta inilah. Mantap. Dan saya ada satu kata-kata Mas buat pemirsa-pemirsa di sini. Rahasianya untuk menjadi entrepreneur ya, kita nyebutnya ya, atau pengusaha muda nih ya, jangan malu. Jangan malu, karena kalau kamu malu itu pasti kamu nggak dapat uang. Karena musuhnya entrepreneur itu malu. Jadi di saat kita menjadi entrepreneur, yang kita latih adalah mental. Gimana sih, pernah nggak produk kamu itu ditolak mentah-mentah sama orang? Pernah nggak produk kamu itu disanjung setinggi-tingginya sama orang? Kamu bersikap seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya sih kalau dari saya, di saat kamu malas-malasan bertidur-tiduran, di sana kompetitormu sibuk mencari uang. Wah, ya gitu ya teman-teman, luar biasa ini. Jadi dari tips Mas Audi ini, yang pertama jangan malu, yang kedua tadi jangan bermalas-malasan gitu ya. Ketika kamu sedang bermalas-malasan, tidur-tiduran, rebah-rebahan, di sana teman-teman sebayamu mungkin sedang berkompetisi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu ya Mas. Itu sedikit tips dan kiat-kiat biar teman-teman semangat, mungkin yang akan buka usaha, akan bekerja itu. Jadi tidak mulu rebahan gitu ya. Dan tadi sudah mulai cerita tentang kayak jatuh bangunnya itu gimana. Dan untuk kedai Coca Coffee ini bagaimana Mas? Apakah pernah mengalami jatuh bangun gitu? Bisa diceritakan mungkin? Pasti pernah nih Mas. Waktu itu pandemi nih. Saya buka awal pandemi. Saya kaget nih, kok malah rame. saya kan ekspektasinya, di sini nanti ada PPKM, nggak boleh, pasti ada jam malam, gini. Kok malah rame ini, kenapa nih orang-orang Malang nih malah kesini gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, di saat pandemi kita malah jaya-jayanya, malah lalu sekarang nih ya kadang ya ada ramenya, ada sepinya lah pasti nih. Gitu ya. Kadang ya cuman 1-2, kadang ya di bawah 5 itu pasti ada. Nah itu kita nggak usah bingung untuk menyikapinya. Jadi mungkin gimana sih cara menyikapinya kalau kita bisnis kita itu sepi, kalau bisnis kita itu rame, itu pasti ada apa ya Mas ya, untuk strateginya. Jadi strategi itu nggak bisa disamain sama kayak, kafe ini strateginya dia kalau sepi ngelakuin apa, sama kafe saya kalau sepi ngelakuin apa, itu nggak bisa. Jadi tergantung dari konsep kafenya tersendiri. Kalau di kafe saya nih, kalau sepi, ayo kita ajak teman-teman pegawai, kita ajak teman-teman staff, ayo kita buat konten. Betul. Karena sekarang zamannya konten nih. Kalau kita konten cuman seminggu 2 kali, ya pasti nggak viral kan. Betul. Jadi gimana caranya waktu sepi itu biar bisa jadi rame gitu loh. Berarti kita buat konten nih. Gimana konten yang unik itu, entah kita cari nih konten-konten yang viral sekarang, apa, entah pembuatan menu atau apa, dan bahkan saat rame pun strateginya juga konten. Gitu. Betul. Jadi gimana caranya waktu rame nih, kondisi kafe rame, kita kontenin, di sini nih tempatnya rame gini, pasti orang akan tertarik seperti itu. Oke. Jadi dari jatuh bangun yang tadi diceritakan oleh Mas Audi itu,
tinggal bagaimana kita itu menyikapinya, pinter-pinter menyikapi jatuh bangun itu. Kayak tadi contohnya ketika sepi disikapi dengan mungkin teman-teman dari karyawan buat konten sekreatif mungkin, karena sekarang kan zaman-zaman digital gitu ya teman-teman. Itu. Dan ketika ramai pun jangan menyerah, mungkin maksudnya jangan terlena, bukan jangan terlena, jadi tetap untuk promosi, tetap menjaga supaya bisa dikenal oleh masyarakat kedai kopinya gitu. Nah, itu sudah bicara banyak tentang kayak tadi kiat-kiat, kemudian pengalaman jatuh bangun, dan terakhir nih Mas, karena di sini rumah sedekah ya, mungkin tadi sebenarnya sudah sempat menyinggung sedikit-sedikit tentang sedekah ya Mas Audi. Dan mungkin Mas Audi bisa ceritakan kembali atau mungkin banyak cerita tentang pengalaman Mas Audi nih, kayak keajaiban sedekah ketika Mas Audi buka usaha, kemudian sedekah itu ada keajaiban-keajaiban atau ada keistimewaan gitu. Kalau menurut saya, menurut perusahaan kami sendiri, saya juga tekankan ke anak-anak, berapapun omsetmu pada hari itu ada hak orang lain. Betul. Jadi katakanlah omset hari ini 1 juta misalnya, kita sisihkan lantai itu 300.000 atau 200.000 untuk bersedekah. Karena dari sedekah itu kita akan memancing rezeki-rezeki yang lain. Betul. Seperti itu. Kita bekerja bukan karena omset, tapi kita harus memperdulikan orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi untuk sedekah itu kita juga perlu sekali. Jadi dari kedai kopi ini tadi juga menyisihkan sebagian dari omsetnya untuk sedekah gitu ya Mas. Karena sedekah itu tidak akan mengurangi omset rezeki, tapi justru akan mancing rezeki yang lain. Seperti itu. Itu teman-teman tentang kedai kopi milik Mas Audi ini, Koka, kopi oleh kaos itu yang berada di Sawojajan Malang. Kita sudah ngobrol banyak nih tentang apa itu tadi Koka, kemudian jatuh bangun, kiat-kiat, prospeknya, kemudian proses pemasarannya, sejarahnya, dan lain-lain. Dan tadi ada keajaiban sedekah, dan yang paling utama tadi ada tips dari Mas Audi, yaitu bagaimana ketika kita buka usaha, yang pertama itu tadi jangan malas, jangan malu, seperti itu ya teman-teman. Itu saja Mas Audi, terima kasih banyak malam ini sudah berkenan untuk hadir di Rumah Sedekah NU. Semoga suatu saat bisa berkunjung kembali ya Mas. Terima kasih banyak, mohon maaf mungkin barangkali banyak kesalahan dari kita. Itu teman-teman untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap bersedekah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Enggak pas kena pada api tiba-tiba gitu. Oke, terus lari. Enggak, digendong ayah. Digendong sama ayah? Mana ayahmu? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan. Ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang
Kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.